Maka ini diingatkan dalam surat Al-Anfal, seorang generasi pejuang sangat waspada munculnya pengkhianat, karena perjuangan bisa hancur karena adanya seorang penyusup pengkhianat. Hancurnya perjuangan pasti karena pengkhianat. Tidak pernah perjuangan hancur tanpa pengkhianat. Makanya kata Ibnu Hazm, jika di pundimu ada 10 peluru, 1 peluru tembakkan kepada musuhmu, 9 peluru tembakkan kepada pengkhianat. Saya ulangi, jika di pundimu ada 10 peluru, maka 1 peluru cukup untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat. Kenapa? Karena pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8 dalam mushaf. Al-Anfal surat Al-Anfal itu beberapa kandungannya dan beberapa kesimpulan tentang surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal surat yang ke-8 di dalam urutan mushaf. Dalam proses turun dia urutan ke-89. Jadi surat Al-Anfal ini turun setelah surat Ali Imran, sebelum surat Al-Ahzab. Jadi posisinya di dalam mushaf surat yang ke-8 sebelum surat At-Taubah. Dia serangkai. Kemudian turun setelah Ali Imran dan sebelum Al-Ahzab. Surat ini turun di Madinah, Madaniyah, turun di Madinah di saat Perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, bulan ke-19 setelah hijrah. Jadi disebut pada tahun kedua Hijriah. Bulan ke-19 setelah Hijriah. Kemudian bulannya bulan Ramadan, turun sebelum pembagian ghanimah perang Badar, sampai saat sahabat dan Rasulullah meninggalkan wilayah Badar. Karena surat ini turun pada perang Badar, sebagiannya menyebut surat Badar. Sebagian sahabat menyebut surat Al-Anfal adalah surat Badar. Jumlah ayatnya 75 ayat. Jumlah kalimatnya 1631 kalimat. Jumlah hurufnya 5294 huruf. Saya ulangi, jumlah ayat 75 ayat. Berapa tadi? 75. Jumlah kalimat 1631 kalimat. 1631 kalimat. Jumlah huruf 5294. Saya tuliskan.
Jumlah ayat 75 ayat. Kalimat 1631 kalimat. Huruf 5.000, hurufnya 5.294 huruf. Kalau antum baca surat Al-Anfal sampai tuntas kali 10 pahala. Berapa ini? Sama dengan itu pahalanya. Kandungan huruf yang terdapat dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini kandungannya merupakan pengarahan kepada Rasul dan pasukan orang beriman pada perang Badar. Dalam ini setidaknya kata ulama terdapat 6 arahan penting untuk memenangkan perang Badar. Kenapa perang Badar ini betul-betul diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena jumlah sahabat 313, sementara musuh 1000 lebih, hanya sepertiga. Di bulan puasa lagi, senjata minus, kuda juga minus. Mayoritas pasukan jalan kaki tidak pakai senjata, sehingga ada sahabat yang ditanya, mana senjatamu? Jawabnya, senjataku nanti aku ambil pasir, aku lemparkan ke muka musuh, aku ambil senjatanya. Coba yang anda, senjatanya senjata yang dibawa oleh musuhnya. Itu betul-betul jantan itu. Ya, nah, ini hebatnya umat Islam dulu. Sudahlah jumlah sedikit, senjata pun tidak ada, dalam keadaan berpuasa. Sehingga Nabi berdoa, ya Allah, seandainya engkau tidak menangkan kami hari ini, lan tu'bada fil ardi abada, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Itu luar biasa perang Badar itu. Sidang jemaah rahmat Allah, maka turunlah surat Al-Anfal ini yang luar biasa ini. Maka hamba Allah yang pertama adalah surat ini mengandung larangan, peringatan dan larangan untuk melarikan diri dari medan tempur. Itu. Karena kita sedikit, mungkin merasa boleh lari, tidak boleh lari. Diancam dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ketemu musuh orang kafir zahfan di medan tempur, fala tuwalluhumul adbar, jangan kau melarikan diri, jangan berpaling. Itu ayat itu keluar keputusan Quran, keputusan Allah. Tidak boleh lari meninggalkan pertempuran Badar, walau jumlah sedikit, dalam keadaan puasa, senjata tidak ada, tidak boleh lari. Jadi orang dulu beriman tidak seperti kita beriman. Ya, nah, wajib parang, ya parang, tidak boleh lari. Kini mengecek dan banase, indak jo berani. Dulu sidang jemaah balago garobak, tidak boleh lari. Fala tuwalluhumul adbar,
jangan kau lari. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, ini ketentuan yang pertama, kandungan tarbiyah jihadiyah, pendidikan tempur dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Yang kedua, umirat bisam'i wat ta'ah, diperintahkan pasukan untuk sami'na wa ata'na. Pasukan mesti patuh dan taat. Tidak boleh membantah-bantah, berhela-hela, kemudian merasa lebih hebat daripada pimpinan. Kecil tapi solid, kecil terkendali, sedikit solid, sedikit terkendali, itu lebih hebat daripada banyak tidak terkendali. Untuk terkendali itu sami'na wa ta'na. Saya lihat pasukan awak, tentara awak, sedang jemaah, apapun kata komandannya, siap komandan, siap komandan. Itu saja weknya. Antali paham yang tindak itu, tapi jawab tetap siap komandan. Itu sami'na wa ta'na. Jadi saya jemaah rahmat Allah, sudah aturan sebuah pasukan itu sami'na wa ta'na. Kemudian menjauhi dosa dan maksiat, menjauhi maksiat dan dosa. Jadi saya rahmat Allah, taat kepada Allah, taat pada Rasul, jauhi dosa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha war rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ayat ke-20. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, jangan berpaling darinya sementara engkau mendengar perintahnya. Ini kata kunci. Umat yang menang dalam kondisi berat itu umat yang taat Allah, taat Rasul, kemudian tidak berpaling dari perintah Allah. Ini kandungan surat Al-Anfal, tarbiyah kedua, didikan yang kedua, arahan yang kedua untuk memenangkan perang Badar. Ini penting sidang jemaah. Prinsip-prinsipnya ini penting kita pelajari. Jadi generasi pemenang perang Badar dengan 313 pasukan lawan ribuan pasukan itu adalah generasi yang prinsipnya mereka itu tidak lari dari perjuangan, tidak lari dari pertempuran, kokoh mereka. Kemudian mereka taat Allah, taat Rasul. Yang ketiga, sidang jemaah rahmati Allah, suratul istijabah li awamirillah, cepat merespon perintah Allah dan Rasulnya. Generasi yang siap selalu merespon perintah Allah dan Rasul. Ini sidang jemaah rahmati Allah, inilah kehebatan tarbiyah pada perang Badar sehingga pasukan yang sedikit bisa memenangkan pertempuran. Allah sering ingatkan di perang Hunain. Hunain itu orang banyak, pasukannya berbangga, ternyata kalah. Perang Badar sedikit tapi menang, alhamdulillah. Ya, bagaimana menangnya? Yaitu cepat merespon perintah Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan Quran, diperintahkan Allah melalui Quran, kita taati. Yang dilarang kita tinggalkan. Perintah Rasul melalui hadis kita taati, larang Rasul melalui hadis kita tinggalkan. Begitu sidang jemaah. Tidak banyak-banyak ada teorinya. Yang seperti itulah yang dimenangkan oleh Allah. Dan itu dia nanti mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, kata para ulama. Allah berfirman dalam ayat 24 surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, responlah secepatnya perintah Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum,
jika Allah dan Rasul menyeru kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Perang itu kehidupan. Karena kalau kita tidak berperang, kita digilas, dibunuh orang. Maka sidang jemaah rahmati Allah, generasi perjuangan itu generasi kehidupan. Kalau kita ambil nilainya adalah generasi perjuangan itu generasi kehidupan. Generasi yang non perjuangan itu generasi kematian. Harus umat Islam dibangun generasi perjuangan. Sidang jemaah rahmati Allah, maka semua kita harus membangun generasi-generasi perjuangan itu supaya hidup selamat negeri ini ke depan. Kalau enggak, macam-macam yang terjadi di negeri ini, macam-macam yang dibuatnya. Kalau kacau kau, enak kamu sajilah pensiun sudah. Kacau sudah jemaah. Ada lagi gonjang-ganjing undang-undang sekarang. Orang berzina tidak bisa digrebek. Malah gawat tuh. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, sudah menjadi kata kunci dari keberhasilan taat Allah, taat Rasul. Ini sudah melenceng dari taat Allah, taat Rasul. Terus merespon, tanggap pada perintah Allah melalui Quran, perintah Nabi melalui hadis. Itu generasi yang mesti kita bangun karakternya. Kama bayana anal harba, kemudian pendidikan bahwasanya perang itu khid'ah, tipu daya. Allah mengingatkan, perang itu tipu daya. Pasukan akan menipu lawannya. Pasukan akan membujuk personil lawannya supaya berkhianat kepada kelompoknya. Perang itu tipu daya, berbagai macam tipu daya. Kafir akan menggunakan orang-orang yang cinta dunia untuk menjual komitmennya. Akan menggunakan kaum-kaum munafik. Kaum munafik. Maka sidang jemaah rahmati Allah, banyak negeri yang tergadai, banyak negeri yang tumbang. Kenapa? Negeri dikuasai orang karena di situ ada pengkhianatan kaum munafik. Ada pengkhianat-pengkhianat. Apalagi Nabi katakan nanti akan datang suatu zaman yukhawwinu fihal amin, yu'tamanu fihal khain. Yu'tamanu diberikan amanah kepada pengkhianat, wa yukhawwinu fihal amin, dan dituduh orang yang dipercaya sebagai pengkhianat. Pengkhianat seolah-olah orang yang bisa dipercaya, dia pemegang amanah, kemudian yang layak memegang amanah dituduh sebagai pengkhianat. Itu gambaran Rasulullah SAW. Hati-hati. Kemudian jemaah rahmati Allah, maka ada ayat dalam ayat ke-27 surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan jangan mengkhianati Rasul. Kalian mengkhianati amanah-amanah yang kalian pikul, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Bahaya ini. Ini kejadian banyak hari ini di berbagai negeri muslim. Khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul. Apa itu maksud mengkhianati agama? Mengkhianati agama, mengkhianati syariat. Wa takhunu amanatikum, kalian khianati amanat-amanat rakyat, amanat-amanat sesama manusia, amanat Allah tentang kemanusiaan. Takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, kamu mengetahui bahwa kamu itu berkhianat. Banyak sekarang pengkhianat-pengkhianat itu. Maka ini diingatkan dalam surat Al-Anfal. Seorang generasi pejuang sangat waspada munculnya pengkhianat.
Kenapa sidang jemaah rahmati Allah? Karena perjuangan bisa hancur karena adanya seorang penyusup pengkhianat. Apa hancurnya perjuangan? Pasti karena pengkhianat. Tidak pernah perjuangan hancur tanpa pengkhianat. Makanya kata Ibnu Azam, jika di pundimu ada 10 peluru, 1 peluru tembakkan kepada musuhmu, 9 peluru tembakkan kepada pengkhianat. Dah ulang ini. Jika di pundimu ada 10 peluru, maka 1 peluru cukup untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat. Kenapa? Karena pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh. Ini bahaya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai ada di Indonesia ini pengkhianat kemerdekaan NKRI. Jangan ada lagi pengkhianat kemerdekaan Indonesia. Pengkhianat amanah pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Jangan. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, diingatkan, jangan sampai tertipu dan kalian berkhianat, karena perang itu tipu daya. Perang itu tipu daya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Syekh Izz bin Abdissalam mendengar berita gubernur pemerintahan Syria, Syam, bekerja sama dengan Tartar. Tartar musuh Islam yang melahap wilayah-wilayah Islam. Terus Syria melakukan kerjasama militer. Pimpinan Syria mengadakan kerjasama militer dengan Tartar. Sementara Tartar itu kerjanya memerangi wilayah-wilayah Muslim yang lain. Maka naik Syekh Izz bin Abdissalam bergelar Sultan Ulama, penulis kitab Syajaratul Ma'arif, penulis kitab Qawaidul Kubra. Dia adalah khatib tetap di Masjid Negara. Maka pada saat itu dalam khutbahnya dia keluarkan statement. Apa kata beliau? Siapa saja yang bekerja sama dengan musuh Islam, yang bisa menciderai umat Islam, faqad khana Allah wa rasulah wa khana hazil ummah. Maka yang bekerja sama militer dengan musuh-musuh Islam itu, dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati umat Islam ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja samalah pada kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan ada kerjasama untuk dosa dan permusuhan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengkhianati yang dimaksud di sini adalah kerjasama dengan musuh Islam. Itu memudaratkan umat Islam. Pesan yang kelima dalam surat Al-Anfal, dalam perkara mendidik generasi perjuang, yaitu dorongan untuk selalu bertakwa, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, dan menampakkan praktek takwa itu dalam semua keadaan. Sidang jemaah dirahmati Allah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan furqan untuk kamu,
dan menghapus dosa-dosamu yang berlalu dan mengampuni kamu. Furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apa itu furqan? Furqan itu sebuah alat mendeteksi yang ada pada diri kita, yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Itu ada amper-ampernya. Furqan. Kalau seandainya nampak maksiat, langsung hati menolak. Nampak kebaikan, langsung muncul kecenderungan. Jadi ada respon yang positif seperti itu disebut dengan furqan, pembeda yang hak dan yang batil. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan furqan pada hatimu. Jadi jemaah dirahmati Allah, di antara fadilah takwa, takwa itu 4. Takut pada Allah. Kedua, melaksanakan syariat. Ketiga, menjauhi maksiat. Keempat, ibadah mempersiapkan hari kematian. Kalau yang kita lakukan ketakwaan yang 4 ini, kemudian ada hal nanti sinyal hati kita ini sangat sensitif. Itu yang disebut furqan. Kita langsung mendeteksi halal haram, mendeteksi baik buruk, mendeteksi kecenderungan dan antipati. Itu furqan. Jika nampak kekafiran, kita langsung tidak suka. Jika nampak kebaikan, kita langsung punya respon positif. Jadi jemaah rahmati Allah, kalau seseorang semakin hari semakin biasa bagi dia dosa itu, ya nak, lah tuwo lah bau tanah nyo anti jo ka kamu berulai, anti jo ka ulama berulai, anjiangnya nyo panggaan. Itu nah, itu tidak ada furqan. Sinyal habis tuh furqan. Yang model-model itu nauzubillah. Ya, jiwa permusuhannya semakin tua dia, jiwa antipatinya, permusuhannya semakin terpupuk. Itu tidak punya. Ala 50 tahun umawak lah dia tempe puluh. Indak juga cinta kepada kebaikan dan ahli kebaikan. Artinya indak ju suko ke ulama lain. Ala baun tanah awak indak ju suko ke ulama lain. Ikolah kacau. Kacau. Matinya stroke nanti tu. Ya leh tu. Ya nak. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ada antum harus ingat, yang nangkap Buya Hamka itu Soekarno, yang diminta menyolatkan jenazah dia juga Hamka. Soekarno minta pula Hamka menyolatkannya. Begitu akhi, akan jadi penyesalan. Anang kau baga-bagaan di dunia kau. Antu cari lo bagak di Padang lo sebelum pergi merantau, nomor muda kau, akhirnya nak bagak lo. 20 tahun antum balik lihat, celak dia bagak je tidak. Nauzubillah. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah penting. Tarbiyah yang keenam yaitu diterangkan dalam surat Al-Anfal 7 pintu kemenangan, kunci kemenangan. Penting ini. 7 kunci kemenangan. 7 tangguh melawan musuh. Ini konteksnya perang, tapi nilainya antum jadikan nilai-nilai untuk kebangkitan. Jangan loyo generasi milenial, generasi micin,
kurang makan sayur, banyak makan supermi. Ayo kita bangkit. Awak kan emah Ustaz. Alah. Pagi mi, malam mi. Kan emah anak kelai. Generasi apa nama tadi? Ba Islam kau bangkit. Nang kali lawannya Dajjal. Dajjal CS. Nah, sidang jemaah rahmat Allah yang pertama, tangguh menghadapi musuh. Idza laqitum fi'atan fasbutu. Jika kau ketemu musuh, kata Allah, fasbutu, mantapkan kuda-kudamu. Tangguh kamu, bersikukuh kamu. Jika ketemu musuh, bersikukuh. Itu ayat 45 dalam surat Al-Anfal. Ini syarat, salah satu syarat dari 7 kunci kemenangan. Fasbutu, nyosianan yakin, itu nama menang. Tanyalah ke orang Panggaleh kau, supaya kalian laku kau bah yakin awak jo barang awak kau. Tapi kalau ragu-ragu magon barangnya malengah orang. Baik itu, antum mudah percaya, antum melinteh, antum yakin antum melinteh, orang marem sadonya itu. Tapi kalau ragu-ragu antum melinteh, ada santuannya antum. Kalau awak yakin melinteh, jo kereta api mungkin marem. Yakin. Tapi kalau nak yakin ragu-ragu, ada ragu-ragu itu mungkin di santuangnya. Nancameh sopir bukan ambil kaki. Yakin awak. Dah percaya antum lah. Aduh orang lah takut nyobai setaka, nyambil auto tu. Berhenti auto tu. Berhenti nak. Nah, itu caranya. Nah, sidang jemaah rahmat ya Allah, idza laqitum fi'atan, jika kau ketemu sekelompok musuh, fasbutu. Patagok tagak. Ah, tu nya, patagok tagak tu. 2. Iksar min zikrillah. Perbanyak zikir kepada Allah. Kok kini sedang tren masalah zikir. Ya, kenapa masalah zikir tren? Mengatakan kepada rektor yang ada duduk di sebelahnya, dia banyak berzikir, bertasbih sampai dia hilang konsentrasi, terganggu konsentrasinya sehingga lupa nama rektor itu karena diganggu oleh zikirnya. Rektor itu apa katanya? Ini rektor apa ketua majelis taklim? Jadi terganggu hatinya, konsentrasinya karena zikir. Biasanya yang terganggu oleh zikir itu setan. Betul? Yang terganggu oleh zikir itu apa? Cie-cie itu jadi itu. Dulu dia terganggu dengan suara azan. Ya nah, sekarang terganggu dengan suara zikir. Yang zikir ini profesor, rektor, mantan ketua Banser. Sementara ini rektor, solehah, diolok-olok di depan orang banyak, diketawain. Nauzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, iksar min zikrillah, untuk menang itu banyak zikir, untuk kuat itu banyak zikir mengingat Allah. Wazkurullaha katsira, wazkurullaha katsira, banyaklah berzikir kepada Allah. Maka rektor tadi, sang rektor itu telah melaksanakan zikir pada Allah, sementara Yakut mengolok-olok orang yang berzikir. Maka hal ini berarti bertentangan dengan Al-Quran. Wazkurullaha katsira, perbanyaklah zikir kepada Allah. Surat Al-Anfal. Nauzubillah. Andaikan sudah tidak ada yang berzikir di muka bumi ini, turun musibah. Kalau tidak ada ibu yang berzikir itu, antara musibah tu di situ. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya kunci kemenangan itu taatullah wa rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Kenapa?
karena ketaatan itu sidang jemaah yang dirahmati Allah kekuatan, senjata dan kemenangan bagi seorang muslim secara kepribadian. Wa ati'ullaha war rasula ayat 46. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya ayat 46. Taat pada Allah, soleh sukses, soleh sukses. Jadi kalau kita ingin anak kita sukses, kita ambil nilainya. Ingin anak kita sukses, maka didik anak kita untuk taat pada Allah, taat agama, soleh. Rugi kalau tidak taat agama. Saya tanya dulu, anti Islam, anti zikir, oke. Saya tanya, yang narkoba itu yang biasa berzikir atau anti zikir? Yang masuk menghabiskan uangnya di tempat-tempat di diskotik, tempat hiburan malam segala macam, main perempuan, itu orang taat apa yang tidak taat? Sidang jemaah rahmatan, yang zikir apa tidak zikir? Ini menteri ini mestinya kewajiban menteri agama justru menyarankan zikir sesuai ajaran Islam. Masa menteri agama anti zikir? Coba bayangkan itu. Masa menteri agama anti zikir? Ini ada apa ini? Gereja dijaganya, ya nak? Jangan ambil upah, kata. Kan aneh. Nauzubillah. Ya, sidang jemaah rahmat Allah, taat kepada Allah dan Rasul akan menang, akan sukses. Berikutnya, kunci menang itu hindari perpecahan, bangun persatuan, rapikan saf. Wahdatus saf, satukan saf. Umat Islam ingin bangkit, ingin kuat, satukan saf. Dalilnya apa sidang jemaah? Yaitu ayat 103. Ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan bihablillahi jami'a. Surat Ali Imran, kita ambil ini surat Ali Imran dalilnya. Tetapi secara isyarat ini ada pada surat Al-Anfal. Kemudian saja jemaah, tidak berpecah belah, adamul firqah. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bertengkar, berselisih. Fatafsalu, kalian akan hina. Wa tadhhaba rihukum, kalian akan lemah dan hilang wibawamu, hilang karismanya. Orang yang bertengkar, maka kadang-kadang antum berdebat-debat, jangan merasa menang, hebat menjawab, itu menjadi bangga. Salah. Kadang-kadang masalah itu bisa selesai dengan diam. Ada masalah itu yang selesai diam dan tambah waktu. Tidak semua bakaru arang, ya, tidak mesti kita seperti itu. Bertengkar, hilang wibawa umat, hilang wibawamu. Kalau ada orang bercakap di muka musajid ko dua orang, apakah dua-duanya tambah wibawa atau hilang wibawa? Nan malehna wak beko na mandamen tu anak ketek. Pak jam tangkale pak, jangan apa kan? Kikiruan terjadi. Bisa. Sedangkan Satpam saya pernah mendamaikan tentara bercakap di polisi. Tentara bercakap je polisi masing-masing pakai baju dinas, ditampil nan rabi. Ndak ada orang yang berani memisahan malarai. Tiba sapamnya tanpa tentara ini, tanpa lo polisi kau. Mundur keduanya. Salut orang, hebat nampak kau. Tibalah wartawan mewawancarai. Apa kehebatan bapak bisa mereka takut sama bapak udah? Itu anak dan itu sejak keteknya bercakap taruh itu. Setelah dan tanpa baru mundurnya. Enak. Bisa, ya, hati-hati antum. Nah, sidang jemaah rahmatullah, tidak semua kenyataan itu seperti yang diperkirakan. Hikmahnya apa kesimpulannya? Tidak sadar nampak itu seperti yang awak duga. Aduh,
orang jatuh ke dalam ke dalam air. Kata ayahnya, kata orang kau, sia namanya main anak ambo agi piti 100 juta. Tiba-tiba terjun seseorang, disalameannya. Bak salut orang kayaknya. Tapi pajak aku sakit hati sebentuknya. Nyopai menemui seorang padusi, kira itu istrinya. Kece, bak aku betulan bo tadi. Kece istrinya, tugas istri mendorong suami. Iya tuh tugas istri mendorong suami. Kalau mau dia telur rumah lah payah awat. Baiklah sidang jemaah rahmati Allah. Satukan barisan. Yang berikutnya kunci kemenangan tidak bercerai-berai. Tadi. Kemudian berikutnya sabar menghadapi musuh. Ternyata menghadapi musuh itu tidak hanya butuh kekuatan fisik tetapi kesabaran. Urang nan manang di dunia ko nan panjang angoknya, nan panjang nafasnya, tu nan kemanang. Nah, kue segala macam tapi sabantanya latihan, ada tidak? Urang gigih je, urang panjang angok je, bertahan lama. Yang bertahan lama itu yang menang. Gigih dan bertahan lama itu yang menang. Kalau gigih antum sabuk putih, lawan antum sabuk hitam, tapi kalah kini besok datang ke rumah dia. Alayan pak, berulang lihat pak. Besok tiba ke rumah dia. Nyo kan makan nasi, diajak cakap. Inyo kalau wajak cakap dia. Dia acok antum tiba tu, besoknya paginya buka, tiba pajak aku lihat, pindah rumahnya lah. Nah, dek gigih, bukan dek hebat, dek apa tadi? Kemudian yang bertahan lama, itu yang penting. Jadi bukan kini jos ya. Makanya kata Nabi, khairul amal itu, amal yang terbaik itu sedikit tapi terus menerus mudawamah. Kelanjutan, berkesinambungan itu yang bagus sampai husnul khatimah. Jangan kini jos, seminggu kini solehnya luar biasa tuh. Tahajud tiap malam, subuh tak kalau kan. Jadi selama rahmat Allah, tapi setelah itu boleh lah, ini ngecil lah. Ambo jadi tahajud kalau dulu ambo tahajud sekarang jombonya. Mantan. Tak seperti itu. Lanjut berkesinambungan ya. Jadi selama rahmat Allah itu penting. Kemudian adamul gurur, tidak boleh euforia. Ini penting nih. Kalau selain umat Islam hari ini euforia. 212. Rami awak kumpul di nama-nama di Monas. Awak sangka awak lah kemandang saya. Kira kalah. Orang pakai strategi. Awak euforia dengan jumlah banyak. Perang Hunain. Iz'ajabatkum kasratukum. Ketika kalian membanggakan jumlah yang banyak, merasulah kemenang. Jumlah awak banyak. Kira kalah. Euforia. Di perang Badar, awak sakete sungguh-sungguh. Awak sakete berharap penuh kepada Allah, diturunkan malaikat sehingga kita menang. Jadi sedang jemaah euforia tidak boleh. Gurur namanya dalam bahasa Arab. Jangan kita merasa bangga, sombong, merasa hebat, ya, merasa kemenang saya taruh. Tidak boleh euforia. Wala takulu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wari'an nas. Ayat 47. Jadi jemaah rahmat Allah, jangan sampai kita dikalahkan oleh Allah karena kita sombong, kita lupa diri, kita euforia. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah, ini 7 kunci kemenangan dalam yang terdapat isyaratnya dalam surat Al-Anfal. Ya, makalahnya tidak sempat kita tuliskan. Sebenarnya ini luar biasa ini kalau dibuat makalahnya. Tapi tidak sempat. Kenapa tidak sempat? Tadi puncak
kesibukan kita.